Kasus ini cukup rumit dipecahkan, bahkan sampai memakan waktu hampir 30 tahun. Inilah kasus Ricky Neve, bocah 6 tahun yang berakhir dengan tragis. Bukan hanya kematiannya yang tragis, tapi hidupnya memang sangat menyedihkan. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faaken. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short dengan pembahasan hal unik, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Choki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan tentang 3 genre ini, bisa baca di komentar, oke? Dan tema video kali ini adalah Crime Watch. Di sini, kalian harus pecahkan kasus ini dan tebak siapa pelakunya. Oke, let's enjoy the Crime Watch. Ricky, bocah yang lahir pada tanggal 4 Maret 1988. Dia lahir dari pasangan yang bernama Ruth Anne Gregg dan Trevor Harvey. Ricky itu anak kedua dari pasangan ini, dan Ruth melahirkan Ricky pada saat usianya yang masih terbilang muda, yaitu 20 tahunan. Kehidupan Ricky itu tidaklah baik dan tidaklah sehat, karena orang tuanya bermasalah, sampai orang tuanya harus bercerai pada tahun 1991. Tapi belum sampai 1 tahun, ibunya menikah lagi, dan anehnya malah menikah dengan pengedar narkoba. Dan tentu Ruth malah makin gila karena dia kecanduan narkoba. Dia berlaku kasar pada Ricky hingga meninggalkan luka di tubuh Ricky, seperti luka goresan, memar, hingga luka bakar. Pokoknya hidup Ricky itu miris sekali. Udah orang tuanya cerai, ibunya pecandu narkoba, dan ayah tirinya, dia pengedar narkoba lagi. Dan ya sudah pasti Ricky dari kecil itu tidak paham apa arti kasih sayang orang tua, karena toh dia tidak pernah mendapatkan itu dari orang tuanya. Jangankan kasih sayang, diurus dengan layak juga, itu enggak. Jadi Ruth itu lahir pada tanggal 18 Agustus 1968 di Lewisham, London, United Kingdom atau Inggris lah. Dan ternyata dari kecil pun Ruth memang nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya juga. Bahkan pada usianya yang masih 2 tahun, dia harus diserahkan ke rumah asuh gitulah untuk diadopsi oleh orang lain. Hingga nih Ruth sudah beberapa kali diadopsi, tetapi tetap saja semua orang tua asuhnya yang gak kuat dan akhirnya dia dikembalikan lagi. Karena sifatnya yang sulit diatur ditambah temperamen, akhirnya Ruth harus ditangani oleh psikiater dan ditempatkan di klinik kejiwaan khusus putri yang bernama Salter. Nah, singkat waktu nih, akhirnya Ruth di usianya yang masih belasan tahun, dia menikah dengan Trevor Harvey. Dan dari pernikahan inilah dia melahirkan 2 anak, yaitu Rebecca dan Ricky. Dan pada akhirnya tahun 1991 Ruth dan Trevor itu bercerai, dan belum sempat 1 tahun pun itu Ruth malah menikah lagi. Dia menikah dengan Dean Neve, yang ternyata mereka itu bertemu di pengadilan. Jadi pada saat itu Ruth bermasalah soal lalu lintas dan Dean itu bermasalah soal narkoba. Singkat waktu akhirnya mereka menikah juga dan dikaruniai 2 anak. Lalu pada tahun 1992 Dean, Ruth dan anak-anaknya itu pindah ke Red Mile Walk, Peterborough. Karena ternyata daerah Red Mile Walk, daerah ini itu sangat tidak sehat karena banyak sekali pengedar narkoba di sini. Dan Dean salah satu pengedarnya dan Ruth lah salah satu pemakainya atau pecandunya. Singkat waktu juga Dean malah ditangkap karena kasus tertentu, kasus kriminal. Dan pada akhirnya di sini Ruth malah mengganti nama keluarganya, nama anak-anaknya, nama belakangnya menjadi Neve, termasuk Ricky yang namanya menjadi Ricky Neve. Nah, karena Ruth sangat kecanduannya dengan narkoba, akhirnya anak-anaknya Ruth ya nggak keurus gitu, kelaparan dan kelujuran tanpa ada pengawasan. Bahkan di tetangganya sempat melaporkan ini pada pekerja sosial, tetapi ya nggak terlalu ditanggapi lah, nggak digubris oleh para pekerja sosial. Singkat waktu Dean sudah keluar dari penjara, tapi dia jarang pulang gitu, entah kenapa. Dan karena itulah Ruth malah jadi kesal. Tapi kesalnya bukan ke Dean yang nggak pulang-pulang, tapi malah ke Ricky. Karena ternyata Ruth itu mengira Dean itu tidak pulang karena dia nggak suka dan sebel kepada anak tirinya, yaitu Ricky. Gak sampai di situ nih kegilaan Ruth. Ternyata Ruth sampai pernah membakar kulit Ricky dengan korek api gitu, menjambak Ricky dan menuangkan sabun cair ke mulutnya Ricky. Aduh, gak kuat. Bahkan di tetangganya sempat ada yang memergoki Ruth sedang mengayunkan Ricky gitu di atas jembatan, seperti seakan ingin melemparkannya ke sungai. Dan yang paling sakitnya adalah Ruth mengayunkan Ricky dalam posisi terbalik, alias kakinya dipegang dan kepalanya di bawah. Hingga nih tetangganya melaporkan ke pekerja sosial, tapi ya tetap nggak direspon.
Pokoknya Ricky di sini sangat menderita, disiksa dan gak diurus dengan baik lah oleh Ruth. Padahal Ricky itu termasuk anak yang baik. Dia sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga adik-adiknya. Bahkan dia sempat disuruh ibunya membeli narkoboy dan dia lakukan. Kurang baik apa gitu Ricky? Aduh. Walau ibunya kasar dan gila pada Ricky, tapi Ricky tetap baik dan sayang pada ibunya. Saking baiknya dan bukti Ricky masih sayang ke ibunya, Ruth, dia setiap berangkat sekolah sering bilang, I love you. I love you, Mommy. Pada tanggal 28 November 1994, Ricky berangkat sekolah, tetapi ada yang beda dari Ricky, yaitu saat berangkat sekolah, Ricky tidak mengucapkan I love you. Tapi ya ibunya biasa saja, karena mau bilang I love you atau enggak ya ibunya emang gak peduli gitu. Singkat waktu, sore hari tiba, Ruth menunggu pulangnya Ricky karena Ricky harus mengurus adik-adiknya. Tetapi sudah lama menunggu, kok Ricky gak pulang-pulang. Setelah dicari-cari informasi, ternyata Ricky tidak sampai ke sekolah. Padahal nih rumahnya dan sekolahnya itu jaraknya sekitar 500 meter dan biasanya sekitar 8-10 menit itu Ricky udah sampai di sekolah. Tetapi ternyata Ricky tidak pernah sampai ke sekolah. Ada apa ini? Waktu sudah larut malam dan akhirnya Ruth menelpon polisi. Dan pada saat itu juga, pada malam itu juga, polisi langsung mencetak poster Ricky dan dibantu oleh warga untuk mencari Ricky. Dan paginya setelah malamnya melakukan pencarian Ricky yang tidak ada hasil, ternyata Ricky ditemukan di sebuah hutan sekitar 1 km dari rumahnya. Dan ironisnya, dia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan tanpa busana. Dan Ricky itu meninggal dalam keadaan diposisikan seperti bintang, yang kaki dan tangannya itu direntangkan seperti bintang lah. Pakaian Ricky juga tidak ada di situ ternyata, tapi ditemukan di tong sampah yang masih termasuk kompleksnya tempat tinggalnya Ricky lah. Lalu sekitar jam 12 siang, polisi mengabarkan Ruth bahwa anaknya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Singkat waktu, hasil otopsi pun keluar bahwa ternyata Ricky mati karena sesak nafas. Dan terlihat bekas resleting di lehernya, dan ternyata resleting itu ya berasal dari jaket Ricky itu sendiri. Jadi kesimpulannya, leher Ricky itu diikat dengan jaket, ditarik ke belakang sekuat-kuatnya hingga nyawanya hilang. Di sini polisi mewawancarai dan menginterogasi siapa saja yang pernah bertemu dengan Ricky satu persatu. Dan dari sekian banyak orang-orang, ini dia beberapa kesaksian dari orang-orang yang diwawancarai oleh polisi, dan di antara mereka itu ada pelakunya. Silakan simak dan telitilah kesaksian orang dari saksi pertama. Jadi pada saat itu ada pekerjaan proyek, dan salah satu pekerja proyek itu sempat melihat anak kecil sekitar pukul 10 pagi dan berjalan sendiri dengan ekspresi yang sedih. Pekerja itu sempat menegur dan bertanya, tapi anak itu tidak menjawab dan langsung lari sambil menangis. Kesaksian dari orang kedua. Jadi ada seorang anak remaja yang sempat bersaksi dia melihat Ricky dan berbicara dengan Ricky yang sedang melihat kesibukan proyek. Dan Ricky sempat bertanya kepada dia, ke anak remaja ini, itu traktor ya? Lalu anak remaja ini menjawab, bukan, itu truk penggali. Dan setelah itu mereka berpisah. Selanjutnya kesaksian Dinif. Ayah tiri Ricky sudah pasti tidak luput dari kecurigaan polisi, karena dari kesaksian Ruth dia tidak suka dengan anak tirinya Ricky. Tapi Din beralibi bahwa Din tidak ada di rumah pada saat kejadian dan tidak ada juga di daerah kompleks itu. Walau polisi curiga, tapi polisi tidak punya bukti untuk menuduh Din. Dan yang terakhir, Ruth. Sudah pasti Ruth menjadi pusat perhatian bagi polisi dan tetangganya, karena selama ini dialah yang paling dekat dengan Ricky dan sekaligus paling kejam kepada Ricky. Bahkan sebelum kematian Ricky, seorang pekerja sosial yang pernah berkata bahwa Ruth pernah mengeluh susahnya mengurus Ricky, dan kalau para pekerja sosial tidak membantu mengurus Ricky, dia bisa menghabisi Ricky. Nah, silakan coba pause sebentar dan pikirkan dulu, kira-kira di antara 4 ini siapa pelakunya? Atau kalau bingung, silahkan ulangi video ini atau ulangi bagian-bagian tertentu dan pikirkan kembali. Oke, sudah dipilih orang yang paling kalian curigai. Ingat, kalian bisa memilih lebih dari satu orang jika memang merasa kasus ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oke, simpan jawaban kalian. Mari kita lanjutkan ceritanya, karena kasusnya cukup membingungkan. Karena kecurigaan polisi mengarah kuat pada Ruth, akhirnya Ruth diinterogasi dan digeledah rumahnya. Ternyata di rumahnya Ruth ditemukan majalah okultisme, buku pembunuhan berantai, majalah-majalah pembunuhan, dan lukisan atau gambar Leonardo da Vinci yang mana persis seperti posisi Ricky yang ditemukan dalam keadaan meninggal seperti bentuk bintang.
Tidak hanya itu nih, di rumah Ruth ternyata ditemukan buku okultisme Magic in Theory and Practice Aleister Crowley. Sekilas tentang Crowley, dia orang yang cukup terkenal di dunia okultisme di Inggris dan dia juga seorang pecandu seks dan narkoba. Dan tahu apa yang lebih anehnya? Ruth adalah salah satu pengikutnya. Nah, tapi Ruth membantah tuduhan kepadanya dan sempat berbicara bahwa ya walaupun hidupku seperti sampah, tapi aku tidak mungkin membunuh anakku sendiri, katanya. Nah, justru Ruth malah balik memarahi kepolisian karena sudah berminggu-minggu polisi tidak bisa menangkap siapa pelaku pembunuhan Ricky, katanya. Wajar saja sih banyak yang menuduh Ruth sebagai pelakunya karena ya kayak gitu, udah kejam, pengikut sekte sesat lagi. Ada. Dari kata-katanya Ruth bahwa hidupnya seperti sampah tapi tidak mungkin membunuh anaknya sendiri, apa kalian percaya dan tetap menuduh Ruth? Iya atau tidak? Mari lanjutkan dulu ceritanya. Singkat waktu 1,5 bulan kemudian, tepatnya pada 19 Januari 1995, Ruth ditangkap karena terbukti menelantarkan anak, melakukan kekerasan pada anak, dan tertuduh melakukan pembunuhan pada Ricky. Dan Ruth diadili pada bulan Oktober 1996. Jadi jaksa penuntut pada saat itu menyatakan bahwa pembunuhan Ruth itu bermotif karena terobsesi oleh okultisme dan Ruth membunuh Ricky dalam ritual okultisme, katanya, ya dengan tujuan memperbaiki hubungannya dengan Dean, suaminya. Tetapi asumsi ini cukup lemah karena tidak adanya bukti kuat yang mengarahkan Ruth adalah pelakunya. Dan justru polisi yang menemukan Ricky bersaksi bahwa pada tanggal 28 saat hilangnya Ricky, itu di tempat Ricky ditemukan, polisi belum menemukan apa-apa. Tetapi pada tanggal 29 paginya, mayat Ricky berada di situ dan ditemukan. Dan fakta lain ternyata Ruth selalu bersama polisi dan tim sejak kehilangan Ricky. Jika Ruth pelakunya, lalu kapan Ruth memindahkan mayat Ricky ke hutan? Karena toh Ruth selalu dengan polisi. Pasti mulai bingung, ya kan? Nah, tapi singkat waktu, 26 hari kemudian, Ruth akhirnya dipenjarakan karena kasus penelantaran anak dan penyiksaan anak. Yap, kalian gak salah dengar. Ruth dihukum karena penelantaran dan penyiksaan anak, bukan dihukum karena pembunuhan. Itu artinya Ruth memang tidak terbukti melakukan pembunuhan pada Ricky. Ini memang benar-benar Ruth tidak bersalah atau Ruth sangat pintar dalam melakukan pembunuhan? Bingung ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, lalu kasus ini gimana? Siapa membunuhnya? Sayangnya, kasus ini menjadi tak terpecahkan dan polisi mendapatkan jalan buntu. Singkat waktu pada tahun 2000 tiba dan Ruth bebas. Di sini Ruth mulai berubah, mulai hidup lebih baik dan bertemu dengan pria yang baik yang bernama Gary Roger dan akhirnya mereka menikah. Nah, setelah itu Ruth meminta ke polisi untuk dibuka kembali kasus Ricky ini. Dan setelah bertahun-tahun, tepatnya di tahun 2015, kasus Ricky dibuka kembali. Ditambah sudah mulai adanya teknologi DNA. Akhirnya arsip dan barang-barang Ricky itu dibuka kembali dan dilakukan penyelidikan lagi. Dan akhirnya sampel DNA dari barang-barang bukti itu ditemukan. Ternyata DNA-nya cocok dengan... Coba tebak lagi, pikir-pikir ulang lagi. Siapa pelakunya? Apakah benar Ruth? Apakah Dean ayah tirinya Ricky? Atau mungkin saksi pertama, seorang pekerja proyek? Atau mungkin saksi kedua, alias anak remaja pada waktu itu? Atau mungkin ada persekongkolan di sini? Coba tebak, pikir-pikir ulang lagi, analisa dan gunakan intuisi kalian. Nah, untuk lebih mempermudah, saya akan eliminasi tersangkanya. Jadi tersangkanya ada 3, yaitu Ruth, saksi pertama, dan saksi kedua. Yap, pelakunya jelas bukan Dean. Silakan pause video ini lalu pikir-pikir sejenak. Sudah? Yakin? Oke, lanjut. Dan ternyata hasil uji DNA di barang bukti kasus Ricky itu cocok dengan DNA bukan Ruth, tapi James Watson. Yap, bukan Ruth. Walau Ruth ibu tersadis yang pernah ada di muka bumi, tapi dia tidak berbohong. Walau hidupnya seperti sampah, tapi dia tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa James Watson itu? Nah, ingatkan saksi pertama dan saksi kedua. Sekarang tinggal tersisa mereka. Dan di antara mereka adalah James Watson. Yang mana James Watson? Saksi pertama atau saksi kedua?
Silahkan tebak, dan kesekian kalinya silahkan pause video ini. Lalu konsentrasi dan pakai intuisi kalian. Ingat kata per kata dari dua saksi ini. Sudah? Baik, simpan jawaban kalian. Mari sedikit lanjut ceritanya dan bahas sedikit tentang James Watson. Jadi ternyata James Watson saat kecil dia adalah anak yang bermasalah, bandel lah. Dia tinggal dengan ibu asuh, dan ibu asuhnya pun sebenarnya tidak sanggup mengurus James. Dan akhirnya dia dikembalikan ke rumah asuh tempat James berasal. Bahkan nih saat usianya yang masih 13 tahun, dia sempat dilaporkan karena melecehkan anak tetangganya yang berusia 4 tahun. Dan dia sering mencuri, bandel, membuat onar. Tapi ya, pada saat itu anehnya James tidak pernah ditangkap. Ya mungkin karena masih anak kecil. Singkat waktu nih, dan ternyata James pernah bersaksi dulu saat hilangnya Ricky. Dan kesaksiannya seperti ini. Bahwa dia pernah bertemu Ricky di sebuah tempat proyek dan sempat berbincang-bincang. Dan Ricky bertanya, apakah itu traktor? James menjawab, bukan traktor, tapi alat penggali. Dan yap, tidak salah lagi, James Watson adalah saksi kedua di cerita ini. Wow, sangat plot twist sekali kan? Wait. Kalian sadar sesuatu nggak? Coba pikir-pikir sejenak tentang saksi kedua di cerita ini. Yap, saksi kedua di cerita ini adalah anak remaja. Dan yap, benar sekali, James membunuh Ricky pada saat usianya yang masih belasan tahun, tepatnya 13 tahun. Karena dia masih kecil pada saat itu dan masih terbilang remaja, dan akhirnya dia luput dari interogasi mendalam polisi. Dan akhirnya James dicari dan ditangkap di usianya yang sudah 35 tahunan di tahun 2016. James harusnya ditahan sampai persidangan, tapi karena dia membayar dengan uang, dia bebas. Tapi ya harus melapor pada tanggal 6 September 2016. Dan karena kecerobohan polisi, James tidak datang dan malah pergi ke Portugal. Ruth yang tahu hal ini malah marah ke polisi karena teledor gitu. Sedangkan James bisa enak-enak berlibur, berfoto-foto. Nah, James itu sempat tuh berencana untuk pergi ke Thailand setelah di Portugal, tetapi uangnya habis. Dan cerobohnya James, dia malah mengirim email ke polisi untuk minta dipulangkan dari Portugal ke Inggris karena dia takut jadi gelandangan di Portugal katanya. Aduh, ya akhirnya James ditangkap di Lisbon, Portugal dan diterbangkan ke Inggris pada tanggal 14 Agustus 2016 untuk diadili. Dan tapi kasusnya baru diadili pada tanggal 14 Agustus 2002 kemarin. Dan di persidangan akhirnya James terbukti bersalah. Dan fakta lainnya adalah ternyata dia memiliki kelainan, yaitu seorang pedofil dan suka sesama jenis alias gay. Dan itu juga sebagai motif kenapa dia melakukan itu kepada Ricky. Dan akhirnya James divonis di penjara seumur hidup dan boleh bebas bersyarat setelah menjalani hukuman penjara 15 tahun. Keputusan ini diambil dikarenakan James pada saat membunuh Ricky itu usianya masih 13 tahun, masih terbilang di bawah umur. Wow, hampir 30 tahun kasus ini baru mendapatkan keadilan. Kelalaian petugas sosial, kelalaian polisi, hingga kebarbaran seorang ibu yang menjadikan anak kecil yang tak berdosa merasakan efek dari 3 elemen ini. Pelajarannya untuk kita adalah, seburuk-buruknya orang akan selalu ada kesempatan untuk berubah dan sadar. Itulah Ruth. Dan dalam memecahkan kasus, kita harus bisa menyampingkan usia, status sosial, ras, suku, agama. Karena siapapun bisa menjadi pelaku, sekalipun itu anak kecil. Nah, gimana tebakannya? Jika kalian bisa menebak, wah, keren sih. Berarti intuisi kalian dan feeling kalian sangat-sangat hebat. Coba komen, apa tebakan kalian? Benar atau salah? Oke, terima kasih telah menyaksikan Crime Watch kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan terus berhati-hati. Sampai jumpa di konten berikutnya.